Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast LPPM Unisba. Saya Aldin Aldama, host podcast untuk episode kali ini. Kita akan membahas terkait pusat halal yang tentu saja ini menjadi bagian dari LPPM Unisba dan bagaimana ini berkontribusi pada jaminan produk halal. Sebelum kita mulai, siapa di antara sahabat LPPM yang punya pengalaman unik dengan produk halal? Boleh di-share di kolom komentar, karena insya Allah podcast ini halal untuk di-komen, di-like, share, dan juga di-subscribe. Ada yang mengatakan halal bukan hanya sekadar pilihan, tetapi juga komitmen terhadap kualitas hidup. Sudah bersama dengan saya, Ketua Pusat Halal LPPM Unisba, Ibu Dr. Dewi Rahmi, SEME. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Salam sehat. apa, Bu? Salam halal. Salam halal. Nah, tentu saja sahabat LPPM, kita akan lebih jauh mengenal pusat halal ini, dan sedikit banyak juga kita akan tahu bagaimana produk-produk halal bisa disertifikasi, begitu ya. Nah, sebenarnya pusat halal LPPM Unisba itu sudah berdiri sejak kapan, kemudian perannya sejauh ini seperti apa sih? Pusat halal secara resmi ya. Itu berdiri September, kalau tidak salah September tahun 2023 ya. Kemudian kami baru menyelenggarakan kegiatannya itu baru awal tahun 2024. Sebenarnya pusat halal ini ya pergantian nama ya dari pusat yang sebelumnya, yaitu Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Halal. Dan betul ya, tadi saya sampaikan pusat halal ini bagian dari LPPM Unisba. Iya, yang betul. dulu tuh pusat kajian inkubator ya, Bu? Atau ya, inovasi? Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Halal. Dan sampai saat ini pun untuk inkubator bisnis halal itu juga menjadi bagian daripada program di pusat halal. Cuma yang berbeda di pusat halal ini adalah kita memiliki unit ya, unit pendamping proses produk halal. Jadi ini kontribusi pusat halal LPPM di dalam jaminan produk halal baik langsung maupun tidak langsung. Kalau secara tidak langsung kita menyelenggarakan pelatihan pendamping proses produk halal yang kami laksanakan biasanya setelah online dengan peserta seluruh Indonesia ya sampai saat ini. Kemudian secara langsung pun kami mendampingi para pelaku usaha yang ingin mensertifikasi halal produknya, karena kami pun di pusat halal juga sudah menjadi pendamping halal dan penyelia halal. Sebentar, Bu, ini misalnya nih saya pelaku usaha kemudian ingin mendapatkan sertifikasi halal, saya bisa menghubungi pusat halal LPPM Unisba begitu? Bisa, karena ada pendamping, ada penyelia. Jadi ada dua skema dalam sertifikasi halal ini. Ada skema self declare itu gratis gitu ya, program sehati, dan reguler. Jadi kalau yang gratis ya didampingi yang namanya pendamping halal yang membantu para pelaku usaha UMKM ini di dalam melakukan proses sertifikasi halal. Kalau penyelia tentu untuk pendamping halal juga untuk skema reguler. Baik, sebentar, ini contoh aja nih, Bu. Kalau yang halal gratis atau tadi apa disebutnya self declare. Dan juga reguler ya tadi. Contohnya seperti apa? Kalau untuk sertifikasi halal self declare ini ada kategorisasinya ya. Untuk UMK yang memiliki omset di bawah 500 juta, maksimal 500 juta per tahun. Kemudian produknya makanan minuman yang tidak berbahan dasar daging-dagingan seperti daging sapi dan daging ayam. Sementara kalau untuk reguler ini adalah untuk usaha menengah, bisa juga termasuk usaha kecil yang memiliki produk yang berbasis daging. Kalau untuk usaha menengah itu kalau omsetnya di atas 500 juta setahun. Itu menggunakan skema sertifikasi halal baik produk makanan maupun non makanan. Tapi kalau untuk produk non makanan itu harus sertifikasi halal reguler. Begitu ya.
Nah, jadi ini menarik ya podcast kali ini. Untuk yang melihat tayangan ini bisa dimanfaatkan gitu ya para pelaku usaha, terutama kalau dilihat dari klasifikasi omset di bawah 500 juta itu bisa mendapatkan sertifikasi dengan gratis. Ya, asal produknya itu makanan atau minuman yang begitu ya. tidak berbahan dasar dagingnya. Baik. Dan itu Pusat Halal LPP Munisba akan membantu sampai terbitnya sertifikat halal tadi ya? Iya, jadi melalui lembaga di bawah pusat. Jadi di bawah pusat halal itu kita memiliki lembaga namanya unit pendamping proses halal. Jadi kalau di luar namanya LP3H, karena kita di bawah LPPM namanya UP3H, yang sudah resmi ya mendapat izin dari BPJPH untuk menyelenggarakan pelatihan pendamping proses produk halal namanya PPH. Yang akan yaitu tadi menyelenggarakan pendampingan proses produk halal untuk UMKM. Yang kami selenggarakan itu pelatihan sampai saat ini baru 2 batch ya. Insya Allah akhir Oktober atau awal November kita akan menyelenggarakan batch berikutnya ya, batch ketiga dengan peserta ya seluruh Indonesia. Sampai saat ini ya sudah sekitar berapa ya, 360-an lebih sertifikasi halal yang sudah diterbitkan melalui UP3 Unisba dengan pendamping yang tersebar di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Sebentar, ini berarti bukan hanya dari Bandung, Jawa Tidak, Barat, semua seluruh Indonesia. Semua, ya, karena kan penyelenggaraan pelatihannya itu Zoom ya, jadi terbuka dan pelatihan itu adalah gratis. Jadi semua orang bisa mengikuti sebagai pendamping dengan syarat pendidikan minimal SMA dan beragama Muslim. Baik. Islam. Jadi Pusat Halal LPPM Munisba nih, sahabat LPPM, itu selain juga membantu ya proses sertifikasi halal, terutama untuk UMKM ya tadi ya, yang gratis produk makanan minumannya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, dan ini juga sudah dilakukan oleh Pusat Halal LPPM Munisba untuk kelas reguler lah, katakan begitu ya. Kelas reguler ya, karena di Pusat Halal kita juga memiliki penyelia sebagai pendamping untuk proses produk halal reguler ya. Baik. Jadi selain itu juga ternyata mengakomodir siapapun yang ingin menjadi pendamping atau penyelia. Ini siapapun. Caranya kalau seperti untuk apa? Jadi caranya ya mendaftar, kita nanti ada open recruitment peserta. Berkala kita ya untuk saat ini kita tahun ini 3 kali kita menyelenggarakan, mudah-mudahan tahun depan bisa 4 kali atau lebih barangkali ya penyelenggarakan. Jadi semakin banyak pendamping yang kita hasilkan, tentu kontribusi UP3H atau Pusat Halal di dalam proses jaminan produk halal ini akan semakin luas tentunya gitu loh. Seperti itu. Baik, jadi kalau kita bicara program Pusat Halal dari LPP Munisba yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi adalah ya bagian dari program Pusat Halal ya? Bagian program, karena kita juga ada program lainnya, mungkin akan kita kumpas juga, lebih dalam lagi nanti ya di episode berikutnya, itu tentang inkubator bisnis halal. Jadi sebenarnya kami tidak hanya di bawah Pusat Halal ini tidak hanya mendampingi proses sertifikasi halal juga ya, tapi juga mendampingi bagaimana produk ini bisa berkembang, usahanya bisa lebih maju. Itu melalui program yang namanya inkubator bisnis halal. Oke, berarti ada sesi khusus nanti soal yang disampaikan Ibu Dewi tadi ya, soal inkubator bisnis halal. Iya, betul. Ya, nggak usah dikupas dulu saat ini ya. Tapi yang jelas sekali lagi untuk UMKM terutama ini bisa mengajukan sertifikasi halal ke Pusat Halal LPP Munisba begitu? Bisa. Ya. Kemudian kalau ingin jadi pendamping juga bisa bergabung melalui keikutsertaan melalui pelatihan. Ya. Proses pendampingan proses produk halal. Ini kru berbisik katanya, kalau untuk pendamping tuh ada bayarannya nggak sih? Oh tidak, karena kan skema gratis ya. Cuman kalau bagi UMKM tidak. Teman kalau pendamping ya, itu dari maksudnya? ada dari pemerintah. Itu ada anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk para pendamping itu 150.000 setiap terbit satu sertifikasi halal dikurangi pajak gitu. Jadi ini juga selain dari syiar ya buat pendamping untuk bagaimana mengembangkan halal ya, halal produk ini, tapi juga menjadi sumber
pendapatan ya, banyak peluang kalau yang rajin tentunya ya. 150.000 loh ya. Kalau sekian berapa? Kalau seminggu bisa 15 atau 10, mungkin buat adik-adik mahasiswa sudah lumayan nambah uang saku Mahasiswa ya. bisa ya? Oh, sangat bisa tentunya. Okay. Jadi mungkin mendampingi UMKM yang ada di sekitar kampus, kan banyak produk makanan tentunya ya. Nah, itu peluang buat adik-adik mahasiswa sebenarnya. Ya. Sebenarnya produknya apa saja sih yang bisa diajukan ya? Ya, produknya tadi produk makanan minuman. Kalau untuk self declare yang tidak bahan dasar utamanya itu adalah daging ya. Jadi seperti bakso itu nggak bisa, harus reguler gitu ya. Jadi seperti apa ya? Mie goreng seperti itu ya, kemudian keripik-keripik, seblak, mungkin selain makanan misalnya cireng, minuman. Jasa. Kalau jasa itu yang wajib sertifikasi halal saat ini adalah jasa penyembelihan. Cuman tidak ada di LPH karena itu harus ada khusus juga. Namanya pelatihan juru penyembelih halal atau juleha. Itu adalah pelatihan yang bersertifikasi halal BNSP. Jadi ada uji kompetensinya. Itu. Nah, Bu Dewi, Pusat Halal LPP Munisba, kalau kita kaitkan dengan penelitian atau PKM, ini seperti apa sih? Ya, pasti ya. Sebenarnya kalau di dalam proses pendampingan produk halal ini itu juga bagian dari PKM ya. Pengabdian, karena banyak beberapa dosen di lingkungan Unisba menjadikan kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini jadi kegiatan PKM ya, karena kita membantu terutama untuk UMKM yang gagap teknologi barangkali ya. Kita mulai membuatkan emailnya, membuatkan NIB, kemudian mendaftarkan akun ke website BPJPH Si Halal. Itu semua proses dibantu gitu loh. Tapi kalau bagi yang adik-adik mahasiswa barangkali pelaku usahanya mungkin agak lebih ringan ya, karena mereka sudah sangat familiar, melek teknologi gitu ya. Tapi itu buat pengabdian ya, benar-benar pengabdian ya, karena kan kalau dari honor sekian dibandingkan effort kan luar biasa, apalagi kalau daerahnya jauh ya. Dan itu berkali-kali butuh waktu yang lumayan ya. Pendampingan tentang bahan, daftar bahan yang halal seperti apa, harus ada yang sertifikasi halal. Kalau tidak ada bahan yang sertifikasi halal bagaimana caranya, itu di dalam prakteknya banyak dinamikanya lah, challenge-nya. Ya, jadi di kesempatan kali ini podcast ini ingin memberikan informasi bahwa di Unisba atau di LPPM Unisba ini ada pusat halal begitu ya. Iya, betul. Yang akan membantu bagaimana proses sertifikasi halal ini bisa diterbitkan. Iya, kemudian tambahan lagi tadi ya untuk penelitian ya. Jadi sangat memungkinkan ya, karena kita akan melakukan riset terkait dengan kajian halal ya. Jadi sebelumnya juga di LPPM sudah ada beberapa riset produk ya yang dilakukan oleh teman-teman dari farmasi untuk membuat beberapa produk yang berbahan halal tentunya gitu ya. Sudah ada, kemudian ada beberapa riset lainnya oleh dosen-dosen Unisba, apakah itu terkait dengan halal tourism gitu ya, industri halal. Jadi cakupannya sangat luas. Jadi di pusat halal ini tidak hanya mendampingi produk, tapi kita juga ada kegiatan PKM tentunya, kegiatan riset tentunya, karena ini bagian daripada kegiatan LPPM secara keseluruhan. Iya, sekali lagi karena pusat halal ini berada di bawah LPPM Unisba. Tampaknya 15 menit itu tidak cukup ya untuk mengetahui lebih banyak soal pusat halal LPPM Unisba. Tapi paling tidak kita memberikan semacam memantik ya untuk Anda ya, searching bagaimana pusat halal LPPM Unisba ada begitu ya. Dan tentu saja mudah-mudahan di episode yang lain kita akan bahas lebih banyak soal pusat halal LPPM Unisba. Bu Dewi, tampaknya kita harus berpisah. Insya Allah kita ketemu di next episode ya. Iya. Sehat-sehat ya. Iya, amin. Sehat. Salam apa, Bu? Salam sehat dan salam halal. Baik, terima kasih telah bersama di podcast episode kali ini, sahabat LPPM. Semoga wawasan yang kita bahas ini bisa menginspirasi. Dan sebagai penutup,
Bu Dewi mohon bantu cakepnya ya, karena saya ingin pantun. Boleh? Ya, boleh. Di tepi pantai ombak berdebur, Cakep. mencari halal takkan pernah rugi. Wah. Semoga setiap langkah kita terukur menuju hidup yang penuh arti. Saya Aldin Aldama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.